warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Dasdik dari Universitas Nasrul Surakarta, prodi Penjas semester 6. Dan di sini saya akan membuka sejarah tentang Keraton Kasunan Surakarta. Keraton Surakarta dilihat adalah istana resmi Surakarta. Meskipun demikian, Raja Surakarta saat ini sudah tidak memiliki kekuasaan atas wilayah-wilayah yang pernah didudukinya, seperti halnya keraton yang ada di Indonesia lainnya sekarang menjadi Museum Keraton. Daerah Istimewa Surakarta, kekuasaan politik dua kerajaan di Surakarta, yakni Keraton Surakarta Hadiningrat dan Keraton Mangkunegaran, dikuidasikan setelah berdirinya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1245. Selama 10 tahun, Surakarta berstatus sebagai daerah istimewa setengah provinsi yang dikenal sebagai daerah istimewa Surakarta. Kota Madya Surakarta. Setelah Presiden Surakarta dihapuskan pada tanggal 4 Juli 1950, Surakarta menjadi kota di bawah administrasi Provinsi Jawa Tengah. Semenjak berlakunya undang-undang pemerintah daerah yang memberikan banyak hak otonomi bagi pemerintahan daerah, Surakarta menjadi daerah berstatus kota ekonomi. Walaupun Kasunan Surakarta tersebut secara resmi telah menjadi bagian Republik Indonesia sejak tahun 1945, kompleks bangunan keraton ini masih berfungsi sebagai tempat tinggal Sri Sunan dan rumah tangga tanahnya yang masih menjalankan tradisi kerajaan hingga saat ini. Keraton ini juga merupakan salah satu objek wisata utama di kota Surakarta. Surakarta Hadiningrat terletak di dalam lingkungan Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, pusat kota Surakarta, Jawa Tengah. Istana alias keraton ini didirikan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono II pada tahun 1744 sebagai pengganti keraton Kartasura yang hancur akibat geger pecinan tahun 1743. Sejarah berdirinya Keraton Surakarta, Kesultanan Mataram yang kacau akibat pemberontakan Rajunan tahun 1677. Ibu kotanya oleh Susuhunan Amangkurat II dipindahkan di Kartasura. Pada masa Susuhunan Pakubuwono II memegang tampuk pemerintahan Mataram oleh Tionghoa yang mendapat dukungan dari orang-orang Jawa anti VOC tahun 1742. Kota Surakarta, Kartasura, berhasil direbut kembali berkat bantuan Adipati Cangkringrat, pengusaha Madura Barat yang merupakan sekutu VOC. Namun keadaannya sudah rusak parah. Susuhunan Pakubuwono II yang menyingkir ke Ponorogo, kemudian memutuskan untuk membangun istana baru di desa Salah sebagai ibu kota Mataram yang baru. Oke, di sini adalah kompleks luar Keraton Kasunan Surakarta, ya kan? Di sini ada bangunan tentang kapiler artileri. Nah, balik sih. Oke, di kompleks luar ini ada bangunan kavaleri artileri, ya kan? Nah, merupakan sebuah simbol dari kejayaan pemerintahan Pura Mangkunegaran di tanah Jawa. Arsitektur bangunan ini sangat terkenal dengan nuansa kolonial. Bentuk-bentuk yang muncul dalam permainan profil pada sebagian besar dinding bangunan dan dimensi ukuran ruang yang sangat tinggi memperkuat nuansa kolonial yang melekat pada bangunan ini. Sebagai
wujud simbolis peradaban sebuah kebudayaan yang terjadi pada masanya. Bangunan ini memberikan bukti-bukti adanya kekuasaan dan kepiawaian seorang penguasa dalam mengatur kekuatan seluruh pasukan demi stabilisasi di dalam daerah kekuasaannya. Bangunan kavileri artileri terbentuk dari susunan berbagai bangunan. Dengan bangunan ini terdiri dari 2 lantai yang sekaligus sebagai fasade bangunan yang mewah. Sekian video dari kami. Apabila ada salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.